Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pergerakan tanah merobohkan sejumlah rumah warga di Kampung Citomo, Desa Panyindengan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Presiden Joko Widodo resmikan sejumlah prasarana penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung dengan biaya hampir 1 triliun rupiah. Polres Sukabumi mengungkap para pelaku pembunuhan anak sekolah dasar di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Harga komoditas di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan, terutama harga cabai rawit merah yang melonjak hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan ini dikarenakan cuaca buruk yang membuat sebagian petani gagal panen. Di Pasar Baru Kabupaten Karawang, harga komoditas mulai merangkak naik. Tak terkecuali harga cabai rawit merah yang harganya melonjak drastis. Cabai rawit merah dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya hanya dijual dengan harga Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram saja. Sedangkan bawang merah dijual dengan harga Rp40.000 yang sebelumnya dijual dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih dijual dengan harga Rp36.000. Sebelumnya bawang putih dijual dengan harga Rp25.000 setiap kilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditas ini disebabkan oleh bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Faktor lainnya adalah cuaca buruk yang mengakibatkan petani mengalami gagal panen. Kenaikannya udah berapa lama? Hampir seminggu lah. Seminggu? Ya, semingguan Pak. Alasan kenapa naik? Ya dikarenakan cuaca kan kemarin terus-terusan hujan. Banjir? Sama ya banjir. Mungkin pasokan dari sananya berkurang. Terutama kan mau bulan puasa. Pasti ada peningkatan lah kayak kan. Para pedagang berharap cuaca kembali normal agar pasokan komoditas tidak berkurang sehingga harga tidak terus melonjak. Samsu Nursa melaporkan dari Karawang. Presiden Joko Widodo hari Minggu meninjau Pasar Bale Endah Kabupaten Bandung untuk memantau harga bahan pangan jelang bulan Ramadan. Presiden mengakui terjadi lonjakan harga cabai dan beras. Hari Minggu siang, Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Bale Endah Kabupaten Bandung. Kedatangan Presiden bersama Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang bulan suci Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari. Dalam peninjauan tersebut, Presiden mengakui terjadi lonjakan harga cabai berbagai jenis seperti cabai rawit dan cabai merah hingga mencapai Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk mengatasi kenaikan harga komoditas pangan pokok seperti beras yang saat ini dijual Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram, Presiden sudah menginstruksikan agar Perum Bulog menggelar operasi pasar murah di Pasar Bale Endah. Presiden memperkirakan gejolak harga beras akan mereda seiring dimulainya panen raya padi di wilayah Jawa Barat akhir bulan ini. Memang ada kenaikan untuk cabai rawit merah, cabai rawit hijau, merah memang naik sampai harga 70-80. Dan ini memang fenomena tahunan yang memang sulit diselesaikan. Tapi memang ya kadang memang petani kan harus juga untuk tapi kan nanti bulan berikut tidak turun lagi. Yang kedua harga beras di sini belum turun. Ya, tadi saya sudah telepon Bulog untuk juga diadakan operasi pasar di Pasar Bale Endah Kabupaten Bandung. Yang lain-lain saya kira sama. Panen raya, nggak ada masalah. Panen raya di mana-mana. Panen raya. Jadi secara otomatis kalau suplainya banyak, pasokan banyak, ya harga pasti turun. Selain meninjau pasar untuk memantau harga bahan pangan, Presiden juga membagikan sembako kepada sebagian warga di Pasar Bale Endah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Setelah meninjau pasar Bale Endah, Presiden Joko Widodo Minggu petang meresmikan sejumlah prasarana penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung. Pembangunan prasarana penanggulangan banjir ini menelan biaya hampir 1 triliun rupiah. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke proyek kolam retensi Kampung Andir, Bale Endah, Kabupaten Bandung disambut meriah warga yang tinggal di sekitar kolam retensi. Presiden meresmikan 3 prasarana penanggulangan banjir wilayah Bandung Raya, yaitu kolam retensi Andir, floodway Cisangkuy, dan kolam retensi Cienteng. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya pembangunan kolam retensi dan saluran air untuk menanggulangi banjir di wilayah Bandung Raya. Yang namanya kolam retensi untuk mengendalikan banjir. Anak-anakku semuanya tahu, kalau hujan sudah deras, ya dulu-dulu ya, di Bandung dan sekitar ini pasti terjadi banjir. Sekarang adanya kolam retensi ini, jadi ada 3 yang akan kita resmikan, yaitu floodway Cisangkuy, kemudian kolam retensi Cienteng, dan yang di sini kolam retensi Andir. Untuk yang Cisangkuy ini menelan anggaran 632 miliar. Yang kolam retensi Cienteng 204 miliar. Yang kolam retensi Andir yang di sini 142 miliar. Pembangunan kolam retensi Andir, floodway Cisangkuy, dan kolam retensi Cienteng ini dibangun selama hampir 5 tahun lamanya dan menelan biaya total sebesar 978 miliar rupiah. Nantinya setelah beroperasi, kolam retensi yang berada di area Sungai Citarum ini diharapkan mampu mengurangi beban Sungai Citarum dengan menampung debit air saat Sungai Citarum meluap, sehingga risiko banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bandung, terutama Bale Endah dan Dayakolot yang sudah terjadi selama puluhan tahun bisa berkurang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sejumlah titik di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta yang mengalami perbaikan menyebabkan terjadinya antrean panjang kendaraan. Perbaikan jalan yang rusak serta pemberian marka jalan dilakukan akibat curah hujan yang tinggi belakangan ini. Antrean panjang kendaraan Senin siang terjadi dari arah Jakarta menuju Bandung sejak memasuki kilometer 82 di ruas tol Cipularang Purwakarta. Kemacetan terjadi sebagai imbas adanya perbaikan jalan yang terus dikebut sebagai persiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Menurut petugas, perbaikan dengan sistem rekonstruksi atau dengan pembongkaran dan pengecoran ulang saat ini dilakukan di 5 titik, yakni di kilometer 82 hingga kilometer 84 ruas tol Cipularang Purwakarta. Rekonstruksi? Iya, rekonstruksi. Berapa meter Pak panjangnya Pak? Ini 50 meter sama 15 meter. 50 sama 15? Jadi 65 meter. 65 meter. Teknis perbaikannya sendiri seperti apa sih? Digali dulu mau dilapis lagi? Dibobok dulu, gali loading, lalu dicor kembali. Berapa titik yang dikerjakan di panjang Cipularang ini? Ada berapa sih di sana? Ada 1 titik, ada sekitar 5 mas. 5 titik? 5 titik. Ini untuk jelang arus mudik Lebaran? Iya, untuk perbaikan pemeliharaan untuk Lebaran agar lebih baik lagi lah jalannya. Dengan perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan para pengguna tol nantinya dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman. Terkait proses perbaikan yang masih dilakukan, petugas menghimbau pengendara untuk lebih berhati-hati dan bersabar saat melintasi antrean di lokasi perbaikan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Satu keluarga korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara adalah warga Kertamaya, Kota Bogor. Dalam satu keluarga tersebut 3 orang meninggal dunia dan 1 masih dinyatakan hilang. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Muhammad Suhairi di Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Minggu sore.
Pihak keluarga sudah memasang tenda di halaman rumah untuk mempersiapkan prosesi pemakaman. Namun pihak keluarga masih cemas menunggu kabar karena keberadaan Muhammad Suhairi belum ditemukan. Sementara anaknya bernama Rasya yang berusia 4 tahun sudah ditemukan meninggal dunia bersama dengan mertua dan adik iparnya. Keluarga mengetahui kejadian ini setelah dikabarkan oleh istri korban yang selamat dari peristiwa ledakan dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara. Dari istrinya jam 1, Teteh WA, si Aco udah meninggal, anaknya nggak tahu si Abi, mama nggak tahu kemana, si Aco aja yang udah meninggal katanya. Kok histeris lagi, aku nangis gitu kan. Ya Allah gitu, nggak kuat gitu nerimanya gitu. Pokoknya si A di mana, si A di mana gitu kan aku. Tapi waktu itu kondisinya sudah ditemukan? Belum ditemukan. Belum sampai sekarang ya Seherima ya, mamahnya udah. Teh Ea udah, anak kecil itu. Berarti yang udah ditemukan itu berapa orang? Udah. 4 sama yang kritis. Aido, Mama, Teh Ea, si Paco, Rasa ya. Berarti udah ditemukan semua ya? Iya, cuma adik aku aja yang belum. Masih menunggu sampai saat ini. Lagi proses 3 hari lagi kan. Seluruh korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Keluarga berharap seluruh jenazah keluarga mereka bisa segera dibawa pulang setelah proses identifikasi di Rumah Sakit Polri dan untuk selanjutnya akan dimakamkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.